seputar Dan ini kita sudah segmen di Create Up. ekonomi digital ya, Wiki. Ya, Kalau tadi kita ngomongin investasi, kali ini ekonomi digital. Betul. Karena potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Ya, berdasarkan catatan Startup Ranking, nilai transaksi ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat menjadi 4.531 triliun rupiah pada tahun 2030. Sumbangsi ekonomi digital Indonesia akan terus meningkat. Berdasarkan catatan Startup Ranking, nilai transaksi ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat menjadi 4.531 triliun pada 2030 dan akan didominasi oleh sektor e-commerce. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta orang sejak 2 tahun lalu. Angka tersebut 65,1% menggunakan internet untuk mengakses jaringan sosial. Generasi dalam rentang usia 20 hingga 24 tahun dan 25 hingga 29 tahun memiliki angka penetrasi hingga lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia. Teknologi utama sebagai komponen hadirnya digital ekonomi adalah Internet of Things, Big Data Analytics, Blockchain, dan Artificial Intelligence. Ekonomi digital didominasi munculnya banyak startup di dalam negeri. Pengamat digital media Trisukarno Agung mengatakan masa depan ekonomi Indonesia ditopang oleh ekonomi digital. Oleh karena itu, untuk mendorong ekonomi digital, negara harus benar-benar hadir sebagai regulator yang inovatif dengan membuat payung hukum yang tidak kaku karena perkembangan teknologi sangat dinamis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, dan untuk memperbincangkan topik kita hari ini mengenai potensi digital di Indonesia, kalau tadi disebutkan peningkatannya akan sangat signifikan tahun 2030, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Edwin Pramana, beliau adalah Direktur Utama PT Wira Global Solusi atau WGS Hub. Selamat pagi Pak Edwin. Pak Edwin, apa kabar? Halo Pak Edwin. Ya. Bisa dengar suara kami dengan jelas Pak Edwin? Bisa. Iya, selamat pagi, sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, bagaimana Anda melihat Pak potensi ekonomi digital di Indonesia? Tadi sempat disampaikan bahwa ada proyeksi bisa tumbuh 8 kali lipat loh. Ini kan angka yang luar biasa, mencapai 4.531 triliun pada 2030. Nah, potensinya sejauh ini gimana menurut Pak Edwin? Ya, betul sekali. Potensinya memang sangat besar sekali. Berbagai data, juga berbagai laporan, baik itu dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Kominfo, menyebutkan potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk pasar digital market seperti ini. Dan potensi pasar yang sangat besar ini tidak mungkin kalau hanya diserap oleh beberapa startup saja. Pasti ada banyak peluang yang tercipta, ada banyak kesempatan. Terlebih lagi di Indonesia, pertumbuhan jumlah startup kita pun cukup signifikan, sehingga potensi untuk market yang besar ini bisa dinikmati oleh banyak pihak. Oke. Bicara mengenai potensi ataupun mungkin keuntungan yang akan diraih oleh pengusaha jika kemudian mereka melakukan digitalisasi. Itu kemudian sudah pasti dilihat lah sebagai satu hal mengapa kemudian kita harus melakukan digitalisasi secepatnya. Tapi tanpa itu ataupun mengesampingkan itu, urgensi kenapa akhirnya dunia usaha, apakah itu usaha keluarga ataupun yang UMKM, harus melakukan digitalisasi, menurut Anda seperti apa Pak Edwin? Iya, karena sekarang ini tidak bisa kita pungkiri ya, dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19 ini, lalu adanya perubahan dari pola perilaku konsumen, ini semua kita harus mengikuti perkembangan zaman digital, teknologi. Jadi transformasi digital ini sangat mendukung dan sangat dimungkinkan untuk bisa meraih competitive advantage yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk bisa melakukan transformasi dan berkembang dewasa ini. Boleh nggak kalau saya simpulkan nggak digitalisasi nggak bertahan? Terlalu dini nggak untuk menyimpulkan itu? Sudah, justru pandemi dan perubahan pola perilaku yang terjadi di masyarakat sekarang mengharuskan kita untuk go digital. Oke. Nah, mengenal lebih jauh mengenai PT Wira Global Solusi atau WGS Hub, bagaimana sih tanggapan dari Pak Edwin sendiri? Apa sih yang mungkin dikerjakan oleh perusahaan Bapak? Iya, PT Wira Global Solusi atau kita biasa dikenal dengan nama WGS Hub. Jadi kita ini adalah venture builder.
Nah, sebagai venture builder atau orang mungkin istilahnya mengenalnya pabrik startup. Nah, kita ini memiliki sebuah ekosistem digital, di mana dalam ekosistem digital kita punya lebih dari 20 intellectual property di bidang teknologi. Lalu lebih dari itu, kita juga memiliki ratusan programmer yang sudah bergabung dengan kita. Nah, ekosistem digital yang ada di kita, yang sudah kita bangun sejak lama ini, memungkinkan transformasi digital dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan atau family business yang sudah ada di Indonesia. Nah, menariknya, sebagai venture builder, kita melakukan transformasi digital ini tidak dengan cara atau tidak menempatkan diri kita sebagai vendor, tapi kita menempatkan diri kita sebagai partner dengan cara kita membuat entitas perusahaan baru dengan mitra-mitra kita, seperti itu. Saya penasaran, tadi ini adalah WGS Hub, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin adalah pabrik startup. Nah, ini ada sistem kolaborasi lah yang dibuat antara perusahaan gitu ya, yang memang ingin melakukan digitalisasi dan mengajak serta WGS Hub sebagai partner kolaboratornya. Nah, sistem kolaborasinya seperti apa sih, Pak Edwin? Ini juga mungkin sekedar informasi untuk pemirsa yang ingin melakukan digitalisasi usahanya gitu, karena mungkin banyak UMKM atau juga perusahaan keluarga gitu. Gimana tuh, Pak? Iya. Pada umumnya kita dalam berkolaborasi dengan mitra itu, kita selalu menempatkan diri sebagai minority shareholder. Jadi majority-nya tetap ada di mitra kita. Biasa pada umumnya kita punya bagian atau kita punya share sekitar 20-25% dalam perusahaan baru yang kita buat tersebut, seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Partner kita, mitra kita adalah majority-nya. Oke, jadi makanya tadi istilahnya adalah bukan vendor tapi kolaborator begitu ya. Tapi satu hal yang juga cukup menarik dari sistem ini, ketika misalnya saya punya share 20 sampai dengan 25%, saya jadi ikut mikirin perusahaan ini sustain-nya gimana gitu ya. Partner, keberlanjutannya karena partner gitu. Itu yang satu hal yang kemudian dimiliki lah. Kalau kita sistemnya adalah hanya vendor, artinya hanya kita doang yang mikirin gitu. Tapi kalau sistemnya kolaborator, ikut mikirin juga jika ada sesuatu yang kemudian terjadi sama-sama, dipikirin gimana bisnisnya tetap lanjut. Masukan dari sejumlah perusahaan biasanya seperti apa, Pak Edwin? Iya, biasanya kita sebelum kita bermitra, saya cerita sedikit. Biasanya kita punya tiga tipe mitra yang kita miliki atau yang kita cari. Yang pertama itu mereka adalah orang-orang yang industrial expert. Mereka adalah para profesional. Atau tipe yang kedua, mereka adalah next generation dari family business. Atau tipe yang ketiga, mereka adalah pemilik usaha yang sedang berjalan. Nah, masukan-masukan atau hal-hal yang mereka sharing kepada kita, biasanya kita punya ingin memahami bisnis mereka. Biasanya kita sharing mengenai bisnis modelnya, revenue streamnya, bagaimana teknologi bisa dikolaborasikan dengan usaha mereka sehingga roadmap mereka menjadi lebih jelas, menjadi lebih panjang. Lalu bagaimana teknologi yang paling penting bisa men-scale up usaha dia, seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa kita lakukan. Oke. Permasalahan ataupun kendala-kendala yang dialami oleh calon klien lah, ataupun mungkin calon kolaborator dengan WGS Hub, biasanya apa ketika mereka ingin melakukan digitalisasi? Memang ketika mereka ingin melakukan digitalisasi, kendala yang cukup berarti memang tidak ada, karena kita memiliki ekosistem digital yang dari tahap perencanaan hingga tahap eksekusi kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Maka dari itu, beberapa klien atau beberapa mitra yang kita ajak berkolaborasi, bagaimana cara mereka menghadapi beberapa masalah yang mereka temukan di lapangan adalah dengan cara tes pasar. Nah, teknologi apa yang dibuatnya dengan cara tes pasar, yaitu kita menciptakan MVP atau minimum viable product. Teknologi paling sering yang diinginkan ya oleh para perusahaan-perusahaan yang menjadi klien ini apa sih, Pak? Kalau misalnya benar-benar baru masuk ke segmen digitalisasi, yang paling awal itu apa biasanya? Ya, menarik ya. Memang ini tergantung dari segmen usaha partner kita. Ada beberapa yang memang mereka mendigitalkan proses e-commerce mereka, proses trading mereka, seperti itu ya. Ada juga yang mereka mendigitalkan proses perbankan mereka, seperti itu. Jadi
Ada juga mereka yang mencoba mendigitalkan proses atau kegiatan consulting mereka seperti itu. Oke. Berarti Ya. sebenarnya cukup mudah ya? Betul. Baik, Betul. oke. Yang paling diperlukan untuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi digital adalah dengan berkolaborasi, setiap pihak membawa ekspertisnya masing-masing, sehingga kemudian secara market bisa dirasakan manfaatnya secara bersama-sama gitu ya. Pak Betul. Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses untuk WGS Hub. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih.